Assalamualaikum, tawan seperjuangan. Gimana kabar kalian semua? Tentu saja saya berharap kalian semua baik, terutama untuk keluarga kalian, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nah, pernah nggak sih kalian tuh berpikir kalau seseorang yang lahirnya sama kayak kalian, misalnya kamu sama teman kamu lahir pada bulan Agustus. Nah, pernah nggak sih kalian tuh pernah kepikiran atau terbesit dalam pikiran kalian bahwa kamu itu sama teman kamu punya kepribadian atau punya sifat yang sama? Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang fenomena tersebut. Ya, ini juga berdasarkan pengalaman yang udah aku jalanin, dan menurut aku tuh kayak orang yang lahir sama kayak aku, bulannya sama, maksudnya itu tuh semua rata-rata yang udah aku ngobrol tuh sama sifatnya. Kayak ya dia punya sifat pendiam, kemudian segala macem, pokoknya itu tuh nggak jauh beda sama aku. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak aku tuh mau ngebahas bulan apa? Ada yang bisa nebak nggak? Coba aku kasih waktu. Kayaknya kalian semua bingung. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang 12 poin kepribadian yang ada pada orang yang lahir di bulan Juli. Nah, 12 poin kepribadian ini tuh menurut aku tuh sangat relate atau sangat persis yang menurut aku tuh rata-rata orang yang lahir bulan Juli tuh ya kayak gini semua modelnya. Ya mungkin ada yang kurang atau ada yang nggak setuju, tapi it's okay, namanya juga pendapat. Dan juga yang pertama tuh langsung saja. Yang pertama, pendiam dan gampang nangis. Nah, pendiam di sini itu maksudnya bukan yang kayak aku tuh nggak mau ngomong sama orang, atau kamu tuh nggak mau ngomong sama orang. Maksudnya pendiam di sini tuh kayak yang ya udahlah, ya kalau misalnya gua ngikut circle dia tuh buang-buang tenaga, atau yang mungkin kayak dia tuh udah insecure duluan, dia tuh udah minder duluan. Kalau misalkan seumpamanya dia tuh gabung ngobrol atau ngobrolin hal apapun, kayak takutnya tuh nggak masuk gitu loh. Bukan pendiam yang dia tuh betul-betul mau pendiam dan nggak mau ngomong sama sekali, bukan. Dan selanjutnya itu gampang nangis. Gampang nangis di sini ya bukan berarti orang tersebut lemah. Dan gampang nangis di sini itu mau cewek mau cowok itu sama. Artinya ya apa namanya? Cewek nangis, cewek gampang nangis, cowok pun juga gampang nangis. Contohnya gampang nangis tuh kayak umpamanya kamu itu lagi ngelihat reels di Instagram, ya kan? Reelsnya itu tentang ibu-ibu yang sedang memperjuangkan anaknya itu yang baru lahir, kayak dari di perut, dalam kandungan, terus setelah lahir. Ya itu kan kayak hal-hal yang sedih, yang itu tuh gampang nangis dalam artian ini gampang ngeluarin air mata kayak otomatis gitu loh, mau cewek atau cowok, ya kan? Dan ya itulah yang gue rasain, dan memang menurut gue tuh relate. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah sensitif. Sensitif di sini adalah sensitif yang bukan dia tuh baperan, mungkin bisa dibilang baperan juga sih, cuman ya tergantung sudut pandang orangnya, tergantung sudut pandang yang kita rasain. Sensitif di sini atau mungkin bisa dibilang peka, kayak umpamanya kamu lagi di kelas, ya kan? Terus kamu
duduk sama temen kamu 2 orang, jadi bertiga kalian ya kan. Terus kamu tuh nggak yang ngobrol itu kamu sama teman kamu, yang ngobrol itu teman kamu berdua tadi ya kan. Kamu tuh diem, maksudnya belum ikut ngobrol atau belum ikut nimbrung. Terus sensitif di sini tuh kayak gimana? Sensitif di sini tuh kayak kamu tuh ngerasa mereka berdua itu ngobrolin kamu, dan ya kamu itu ngerasa kayak mereka berdua tuh mengikut sertakan kamu dalam obrolan tersebut, yang padahal itu belum tentu kamu itu diobrolin sama mereka atau kamu itu diomongin sama mereka. Nah, itulah contoh sensitif di sini ya kan. Dan sensitif itu banyak rasanya, dan bukan hanya ngobrol mungkin karena hal sesuatu yang bisa dibilang kurang pas atau yang lupa atau bagaimana, itu juga sensitif. Lalu poin yang ketiga adalah pinter dan nggak suka dikritik. Pinter itu relatif. Menurut menurut aku tuh kayak orang yang sebenarnya nggak pinter-pinter banget, nggak bodoh-bodoh banget, jadi standar aja. Dan pinter di sini mungkin adalah pinter yang dia tuh mau upgrade, dia tuh mau belajar dan masih mau berkembang untuk menambah wawasan atau skill atau ilmu atau yang lain sebagainya lah. Seni juga termasuk. Habis itu nggak suka dikritik di sini ya mungkin kayak yang masuk tadi, kayak baperan mungkin ya, tapi sebenarnya nggak juga sih. Kayak kamu mendiskusikan sesuatu, kamu melakukan mencetuskan ide, terus teman kamu yang di forum itu kayak kamu tuh males dikritik atau kamu tuh ya kurang suka untuk dikritik karena menurut kamu tuh ya itu yang paling oke menurut kamu idenya. Nah, itulah mungkin contoh yang bisa dibilang nggak suka dikritik. Lalu poin yang keempat itu adalah care dan kemudian. Care di sini peduli sama orang, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap teman, kawan, sahabat, pacar atau keluarga sekalipun. Ya kayak kamu tuh gini loh, kamu tuh gitu loh, kayak misalnya ada sesuatu yang kurang terus kamu ungkapin langsung. Ya itulah bentuk kepedulian orang yang lahir di bulan Juli. Lalu terus kemudian ini yang menurut aku tuh paling relate. Karena kenapa? Orang yang bulan Juli yang sering aku jumpa itu kemudian tuh kayak kamu sekarang seneng, kamu sekarang bahagia, terus 5 menit kemudian, belum ada 1 jam, kamu udah sedih, kamu udah ngedown gitu. Yang tadi ya senang, happy, kayak murung, kayak lemas, kayak kurang bergairah, kurang bersemangat. Ya itulah bener-bener kemudian tuh bener-bener yang tadinya senang banget, habis itu turun jadi kayak ngedown banget gitu loh. Dan itu tuh drastis berubah tiba-tiba, nggak tahu apa ininya, apa alasan atau apa yang mempengaruhinya. Ya itulah sering orang bulan Juli tuh ketemu kayak gitu. Lalu selanjutnya poin kelima adalah kalau orangnya rajin tuh rajin banget, kalau misalnya malas ya malas banget. Ya contohnya ya aku sendiri ngerasain kayak hari rajinnya orang yang bulan Juli atau harinya malas bulan Juli itu nggak ada di tanggal kalender. Ya mestinya kan kalau lebih bagus itu rajin setiap hari ya kan. Tapi menurut aku lebih dominan malasnya sih. Cuman ya itulah, rajinnya itu kalau rajin kayak hari itu tuh kamu tuh rajin banget, kayak kamu tuh mood banget. Umpamanya kamu di rumah ya kan, itu semua yang ada di rumah tuh mau kamu kerjain, mau secapek apapun itu, mau masak, kamu mau cuci piring, kamu mau bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel segala macam, itu semua tuh total kamu bersihin. Kamu kalau bisa tuh sampai mengkilat lantainya ya kan, sampai mengkilat. Habis itu masakannya itu harus perfect segala macam. Tapi ya itu cuman hari-hari tertentu, dan mungkin ya menurut aku tuh nggak semua kayak gitu, dan lebih banyak malasnya sih. Kalau malas tuh kayak malas banget ngapa-ngapain, kayak mager banget. Lu mau keluar atau mau bangun aja dari tempat tidur tuh males. Ya itulah yang dibilang kalau rajin banget, malas banget. Habis itu poin ke-6 yaitu pemalu dan jarang bersosialisasi. Pemalu itu ya mungkin masuknya ke insecure juga ya, atau mungkin yang kayak apa ya, mungkin dia tuh mau masuk, mau ngobrol, mau ikut dalam suatu pembicaraan, tapi itu dia tuh kayak alah
nanti dia gini nanti gitu loh. Jadi maksudnya kayak insecure, kayak ya mikir negatif sendiri gitu loh, padahal belum ngapa-ngapain, padahal cuman mikir aja, belum masuk ke obrolan tersebut. Dan jarang bersosialisasi. Ya jarang bersosialisasi di sini bukan berarti nggak mau bersosialisasi, ya maksudnya yang tadi, yang mungkin orangnya itu insecure, orangnya itu nggak mau maksudnya takut dibilang apa, takut dibilang ini, padahal orang tuh belum nyoba, orang tuh belum masuk ke obrolan tersebut, atau orang tuh belum nimbrung ya, atau belum masuk dalam percakapan tersebut. Ya intinya kayak gitulah. Lalu selanjutnya yaitu poin ke-7 adalah anak rumahan. Biasanya anak rumahan di sini ya kan, mau cewek mau cowok sama aja sebenarnya sih, tapi ya kebanyakan mungkin cewek ya, cuman cowok juga ada ya. Contohnya aku aja orangnya lebih suka di rumah, lebih enak yang kayak ya beresin rumah, nyetel musik di dalam kamar, habis itu ngerapihin benda-benda yang di kamar, atau yang ya pokoknya mulek di ini aja, di dalam rumah aja. Ya lebih nyaman dalam rumah ketimbang di luar. Ya itulah mungkin yang aku rasain ya. Habis itu selanjutnya poin ke-8 adalah ngehalunya itu apa ya, kayak hobi banget ngehalu. Kayak lagi di kamar malam-malam denger musik, habis itu ngehalu sendirian. Ngehalu tuh kayak ngehalu hidup, ngehalu tentang pasangan, ngehalu tentang ekonomi, ngehalu tentang pekerjaan, ngehalu tentang masa depan, atau mungkin dia tuh pengen yang kayak begini, kayak begitu, kayak begini. Dan itu tuh nggak ada habisnya. Dan itu tuh kayak pikiran kamu tuh betul-betul ya kamu yang ini, kamu yang nguasain, kamu yang ya kamu terlarut atau jatuh dalam pikiran kamu yang ngehalu itu. Ya pokoknya bebaslah berekspresi ya kan, berpikir apapun itu yang ada dalam pikiran kamu ya kan, yang penting ya nggak merugikan orang lain. Setelah itu selanjutnya itu suka merenung dalam segala hal, namun bijaknya itu melampaui umurnya sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak dia tuh sih ya yang tadi masuknya ngehalu gitu ya kan, merenung dalam segala hal, merenung dalam ya ekonomi, sekolah, pendidikan, kerjaan, pasangan, masa depan, segala macam lah. Banyak merenung tentang itu, apapun yang sedetail mungkin dia tuh pasti dia pikirin. Dan bijak dalam umurnya itu yang gue rasa tuh teman-teman aku sendiri, kayak ini orang umurnya masih 20 tahun, cuman dia tuh bijak dalam kayak merespon masalah seseorang, tentang menanggapi hal-hal yang mungkin kalau kita bilang, kita tuh kalau nanggepin hal tersebut tuh kita bakal langsung emosi, langsung bakal sedih atau gimana. Tapi dia nih lebih mengontrol, dia tuh lebih bijak, kayak oke, ini kayak begini, ini kayak gitu, nggak langsung meledak atau nggak langsung mendown gitu loh. Jadi ya itulah bijak dalam bersikap yang bisa melampaui umurnya sendiri, yang mungkin ini tuh sebenarnya orang dewasa tapi umurnya masih segini loh, masih anak-anak, bukan masih anak-anak sih, masih masa-masa remaja, atau masih umur 20 tahun 20 tahun 25 ke bawah lah ya, kayak gitulah intinya. Selanjutnya itu punya daya ingat yang kuat. Nah, daya ingat yang kuat di sini itu kayak dia tuh bener-bener inget sama apa yang udah terjadi sama hidupnya. Kayak misalnya terjadi sesuatu kayak momen di sini mungkin ya sama pasangan kamu, kayak momennya kamu tuh pernah jalan sama pasangan kamu, terus ada satu hal kecil, kesalahan yang mungkin pasangan kamu itu nggak tahu, cuman kamu itu sampai kedepannya, sampai seterusnya itu membekas. Umpamanya pasangan kamu tuh lupa mengucapkan terima kasih, atau lupa mengucapkan selamat tinggal saat kamu tuh setelah selesai jalan, atau mungkin ya
pergi sama pasangan kamu, dan itu tuh bakal diingat terus, dan ya sampai kapanpun itu bakal diingat. Nah itulah dibilang yang punya daya ingat yang kuat. Dan kayak ya satu kesalahan kecil pun, sedetail apapun pasti dia inget, dan bakal mungkin nanti kedepannya bakal dia ungkit ya kan, atau dia bahas bareng pasangannya, atau ya mungkin ada hal kecil sama temen, sama keluarga, atau sama rekan kerja sekalipun. Ya pokoknya seperti itulah daya ingat yang kuatnya. Lalu selanjutnya, sering ganti hobi. Nah, sering ganti hobi ini yang mungkin sangat sangat gue banget sih, sangat aku banget. Kayak aku kemarin beli gitar kecil ya kan, ukulele mungkin ya. Aku pelajarin itu, aku suka ya kan, aku suka sama musik. Aku pelajarin hal tersebut di YouTube. Aku mainin dalam waktu ya kurang lebih 2 atau 4 hari ya kan. Udah aku bisa satu musik, ganti lagi musik lain nadanya, ganti lagi nadanya. Terus belum lama, belum ada 1 bulan, itu udah bosen, udah kayak ini aku nggak pengen main ini lagi, aku pengen ganti yang lain, aku pengen nyoba yang lain. Jadi cepet banget move on dari hobi itu. Kayak ya mungkin kayak main basket, main bola, atau badminton sekalipun, kayak kamu tuh suka pas saat itu aja. Nah setelah selesai, setelah kamu udah mungkin agak-agak mahir atau udah bisa, habis itu kamu tinggalin, kamu buang. Ya kayak gitulah yang dibilang dengan hobinya itu sering ganti. Dan itu tuh menurut aku sangat ya biasanya sih kayak gitu ya, tapi nggak tahu lah, mungkin kan tergantung orang juga. Walaupun orang lahir di bulan Juli, ada juga yang berbeda, atau mungkin yang nggak sama sekali sama, kayak gitulah. Terus yang terakhir itu, poin ke-12 adalah dia itu senang me time. Orang yang lahir bulan Juli itu seneng banget me time. Me time itu ya mau cewek mau cowok itu senang me time. Me time di sini tuh kayak ya nggak harus semua itu kamu lakuin tuh bareng temen, nggak harus kamu lakuin itu semua itu bareng pacar, bareng pasangan, bareng suami, atau bareng istri, atau bareng keluarga. Jadi kayak sendiri aja tuh lebih nyaman, lebih asik. Sendiri aja lebih kayak kamu makan pengen makan sesuatu ya, kayak misalkan kamu pengen makan kebab, atau kamu pengen makan burger, hamburger, atau hotdog, atau mau minum kopi atau apa. Jadi kamu tuh sendiri dari rumah, kamu pengen, terus kamu jalan sendiri sampai tempat, ya udah kamu nikmatin suasana kafe itu, kamu minum, atau kamu menikmati makanan sudah kamu pesan. Dan abis itu kamu jalan lagi ke tempat lain. Umpamanya kamu pengen ngapain, pengen foto, atau pengen ngeliat-liat pemandangan di dekat sungai, atau di dekat tempat-tempat yang mungkin view-nya bagus, ya itu sendiri. Dan itu tuh lebih nyaman sendiri. Dan ya itulah dibilang dengan senang me time, senang menghabiskan waktu luang sendiri. Dan ya pokoknya gak mesti sama temen, gak mesti sama orang terdekat atau keluarga sekalipun lah. Pokoknya kayak gitulah me time-nya orang-orang yang lahir pada bulan Juli. Nah, setelah ini kesimpulannya, gimana menurut kalian tentang 12 poin kepribadian yang sudah aku sebutkan tadi dari atas sampai bawah? Menurut kalian tuh ada yang relate nggak sih sama kalian, atau yang mungkin sama persis sama kalian, atau yang mungkin yang sama sekali nggak ada, atau mungkin yang ada 1-2 gitu yang cocok sama kalian? Ya pasti ada lah semuanya ya kan. Maksudnya di antara pilihan yang tadi aku bilang tuh pasti ada lah yang nyangkut sama kalian, ada yang mirip sama kalian ya kan, walaupun nggak semua, atau mungkin nggak sama sekali. Dan ya mungkin ya segitu saja video yang aku pengen sampaikan kali ini. Dan itu tuh berdasarkan kepribadian aku, yang aku sering ngobrol sama teman-teman aku, sama orang terdekat aku, atau mungkin sama rekan kerja aku yang lahir di bulan Juli. Itu rata-rata kayak gitu, yang ya hampir mirip lah kayak gitu, mirip mungkin ya kan, atau semuanya mungkin kayak gitu. Dan ya sudah ya, kalau misalnya memang kalian suka sama video ini, kalian like. Kalau misalnya kalian tidak suka, kalian unlike.
atau kalau mungkin dirasa video ini bermanfaat, kalian komen yang positif atau komen yang negatif. Tapi terserah kalian sih, kalian bebas berekspresi di sini di kolom komentar, mau kalian komen positif atau negatif. Kalau misalnya memang kalian itu memberikan positif komen, ya mungkin itu sebagai apresiasi bagi saya karena sudah membuat video ini dengan oke, yang menurut kalian oke dan bagus. Kalau sebaliknya kalian tidak suka atau mungkin kalian berkomentar negatif, ya mungkin itu adalah kritik atau mungkin suatu hal yang mesti diperbaiki atau dibenahi dari dalam diri saya atau dari dalam penyampaian yang saya sampaikan dalam video tersebut atau video ini. Ya, jadi dimanapun kalian berada, kalian tetap bahagia dan selamat beraktivitas. Salam kawan perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.